Halo teman-teman semua, jadi hari ini saya mau upgrade lagi tipis-tipis. Setelah kemarin kita upgrade dari kaki-kaki, ban, shock, brake line, terus habis itu dan yang lain. Nah, ini kita mau upgrade lagi pakai velg ring 18. Jadi ini adalah velg, teman-teman bisa lihat ini adalah CF wheels yang CF Wins, CF Luxury Wins yang flow forget. Nah, jadi dia ini ringnya 18x9, terus PCD-nya 6x139. Nah, ET-nya 0. Jadi otomatis kalau ET-nya 0 berarti nanti bannya itu akan sedikit keluar. Dan ini karena ban 265 berarti ya mungkin di bagian depan nanti ada modifikasi, dicopot mudguardnya sini, sama pasti di sini ada yang dipapas-papas sedikit lah biar bisa belok enak. Cuman nggak masalah karena ini kan bumper. Let's say ada apa-apapun yang diganti cuman bumper, jadi kalau kaki-kaki masih aman. Nah, jadi terus ikutin teman-teman, hari ini saya mau upgrade dari velg ini, upgrade terus pasang balancing, spuring dan sebagainya. Jadi ini sudah saya pasang, sudah spuring, balancing dan sebagainya. Nah, jadi ini velg yang saya beli adalah CF Luxury Wins yang flow forget. Teman-teman bisa cari sendiri maksudnya flow forget gimana. Cuman dari yang saya tahu intinya dia tuh kayak sistem pembuatan velg yang intinya membuat velg itu lebih ringan tapi hasilnya lebih kuat, seperti itu. Terus habis itu jadi velgnya yang saya beli ini JF Wins, JF Luxury Wins Slow Forget, dan dia ini KW dari NK RPT1. Nah, kebetulan velgnya ini ring 18, lebarnya 9, jadi dia lebih lebar ya. Dia lebarnya 9, sedangkan standar Fortuner itu kan kalau nggak salah cuma 7. Terus dia yang jadi pertimbangan lagi mungkin ET-nya 0. Jadi karena ET-nya 0, teman-teman bisa lihat kalau ET 0 itu jadi center velgnya itu lebih keluar. Kalau dia positif, ET positif biasa lebih masuk ke dalam. Kalau minus atau 0 itu biasa dia lebih keluar. Nah, untuk Fortuner sendiri ET 0 itu udah keluar ya, jadi dia lebih keluar. Tuh yang di belakang juga teman-teman bisa lihat, ini yang di depannya agak lebih keluar dikit. Terus habis itu nah karena dia keluar, terus kemarin juga di video sebelumnya yang ban teman-teman bisa cek, itu saya juga udah sempat bilang kalau ukuran ban yang paling cocok buat Fortuner kalau mau digedein maksimal itu di 26565, dan itu benar 26565 itu udah paling maksimal. Kenapa? Karena 26565 pun kemarin dengan ban etanol ya, jadi bannya keluar. Ini ada sedikit yang dimodifikasi biar bisa belok dengan tenang dan nyaman. Yang pertama, mudguard dicopot karena kena belakang juga, sekarang udah aman. Terus
Terus habis itu yang dicopot yang dimodifikasi selanjutnya dari apa ini, inner fender sama dari plastik bumper. Jadi ini yang dimodifikasi cuman plastik aja, jadi nggak ada kaki-kaki atau cacis tulang, jadi masih aman. Dan itu pun cuman dipanasin, habis itu agak didorong ke dalam biar mendelep, biar agak masuk gitu. Terus nah kalau udah masuk nanti kan otomatis beloknya lebih anteng, bedoknya lebih nggak bunyi, nggak gasruk dan sebagainya. Jadi ini cuman modifikasinya cuman dipanasin terus dimundurin aja. Dan ini cuman plastik. Jadi amit-amit kalau ada apa-apa pun ya plastik ini masih bisa diganti, banyak dijual di online. Dan kemudian habis itu, oh ya, ini juga velg ini laknatnya atau baut rodanya ini nggak bisa pakai baut roda yang standar Fortuner. Jadi baut rodanya saya beli sendiri, beli di internet, beli di Tokopedia, sorry. Nah ini palsunya Race ya, ini mereknya Rev ya, harga 200 ribuan. Dan ini ukurannya memang lebih kecil dari standarnya kan saya lupa berapa, yang jelas ini cuma 1,5 mm, dimana kalau 1,5 mm itu harus beli lagi. Dan dia nanti dapat kayak mur bautnya, jadi mur bautnya itu sendiri. Jadi teman-teman nanti dapat mur baut yang harus dibawa kemana-mana. Let's say kalau lagi perjalanan luar kota ada bocor atau apa-apa, nah kalau mau ganti sama ban serep harus siap mur bautnya, sama baut standarnya tetap dibawa. Jadi velg apa ini, velg yang jadi ban cadangan itu masih bisa dipakai juga. Terus habis itu, nah ini secara tampilan dia gagah ya. Dan karena ET-nya 0, dia kan bener-bener keluar. Karena ET 0 dan dia bener-bener keluar. Terus habis itu tapaknya lebar. Ini yang saya rasakan kemarin di tol itu bener-bener kerasa lebih antep ya. Antep karena logikanya memang karena tapak lebar, jadi ban yang menapak di tanah itu lebih banyak. Jadi otomatis handling bakal memang sedikit lebih berat, tapi dia lebih anteng, lebih bener-bener stabil lah. Mobilnya lebih stabil, ada plusnya juga. Meskipun dia agak sedikit lebih berat ya, karena memang karena tapak ban sebesar ini ada yang semuanya harus nempel di tanah. Beda sama yang velg standar kan cuman lebar 7, otomatis kan paling ya tapaknya ada beberapa yang nggak masuk ke tanah. Kemudian selain itu juga mungkin yang jadi pertimbangan dari teman-teman bahan bakar ya. Bahan bakar itu kemarin saya nggak terlalu merhatikan sih, cuman saya lihat nggak konsumsi bahan bakar saya itu memang agak lebih boros sedikit dari MID saya cek. Tapi ya borosnya juga nggak terlalu pengaruh sama ya teman-teman, maksudnya teman-teman bisa pertimbangkan lah dengan mengganti, dapat look yang oke, dapat nyamannya lebih nyaman sedikit. Terus habis itu dapat look yang oke, terus habis itu dapat kenyamanan juga karena kan tadi tapaknya yang nempel ke jalannya. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan itu, kalau saya bilang oke lah. Dan lagian juga untuk borosnya juga nggak yang boros-boros gimana. Jadi ya masih oke lah. Nah mungkin sementara saya modif itu dulu. Nah ini sebenarnya banyak teman-teman yang saranin pakai lowering kit dan sebagainya. Cuman ya kalau saya sih carinya gagah-gagahan aja, yang ngapain juga pakai lowering. Dan kebetulan jalan kota saya juga banyak gelombang, jalan berlobang dan sebagainya. Jadi sementara ini dulu saya kira udah cukup lah ya. Udah cukup, bannya juga udah oke, velgnya juga oke. Nah mungkin nanti upgrade kecil-kecilan aja di mesin, tapi nggak over, paling cuman ya ganti downpipe, front pipe yang gitu-gitu aja lah. Pokoknya ada penambahan tenaga. Tapi secara overall saya ngetol dan sebagainya dengan velg ini, kemudian dengan standar ini udah sangat-sangat nyaman. Dan kemarin kan juga udah ganti shock SS. Dan overall mobil ini benar-benar udah jadi lumayan upgrade lah ya, nambah enak. Nah jadi mungkin teman-teman kalau ada saran nih ya, mungkin modifikasi apa lagi yang memang untuk nambah kenyamanan atau mungkin yang lain, nah itu teman-teman bisa diskusikan. Atau kalau ada pertanyaan teman-teman bisa tanya aja di kolom komentar. Mungkin sekian dulu dari video saya. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi, siang, malam.